Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Mushola Baitur Rahman rahimakumullah. Kita melanjutkan sesi kultum. Yang kali ini saya akan coba ambil daripada ringkasan Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin, karya besar dari Imam Al-Ghazali. Baik, sebagai pengantar bahwasanya kitab ini cukup terkenal di kalangan umat muslim, termasuk di kalangan pesantren, yang substansinya tidak hanya terkait dengan syariat atau bagaimana menjalankan cara ibadah, tetapi juga bagaimana membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati. Maka dari itu, substansi dalam kitab ini cukup urgent, cukup relevan untuk diimplementasikan ke dalam diri kita, karena memang kita penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, dan tentu saja tempatnya khilaf dan dosa. Oleh karena itu, sebagai umat, tentu kita harus terus memperbaiki diri, termasuk dalam hal untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari kotoran atau penyakit yang merasuk ke dalam hati atau jiwa kita. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, bahwa dalam kitab ini ada berbagai materi atau bab, ya, yang akan kami sampaikan, itu tentang rahasia puasa. Ada beberapa catatan di sini yang perlu saya sampaikan untuk menjadi bekal tambahan pengetahuan bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi umat yang yakin, begitu yakin dan mantap dalam menjalani ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Dalam kitab ke-6, Rahasia Puasa, di sini dituliskan bahwa melalui hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, segala amal perbuatan manusia yang baik itu adalah hak miliknya, kecuali puasa, sebab puasa adalah bagiku dan akulah yang membalasnya. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang menguasai nyawa Muhammad, sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau misik atau bau kasturi. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah salah satu bagaimana keutamaan atau kerahasiaan puasa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang berpuasa itu mulutnya itu lebih harum daripada bau kasturi. Di sini dijelaskan bahwa puasa adalah amal ibadah yang bersifat rahasia. Di dalamnya tiada unsur pamrih atau riya. Dan yang tahu pasti adalah Allah. Karena itu ibadah puasa adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, berbeda dengan ibadah lainnya. Karena itu Allah mengistimewakan pahala orang-orang berpuasa dengan ikhlas. Nabi Muhammad SAW bersabda, adalah ketika tiba hari kiamat, tampaklah suatu jamaah yang melayang-layang, terbang dengan sayapnya seperti burung di atas pagar-pagar surga. Lalu malaikat penjaga surga bertanya, siapakah kalian? Jawab mereka, kami adalah
orang-orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bertanya, "Beritahukanlah kepadaku bagaimana hisab amal kalian?" Mereka menjawab, "La, kami tidak terkena proses hisab. Kami lolos dari hisab." Malaikat bertanya, "Bagaimana kalian melintasi syurat?" Jawab mereka, "Tidak, kami tidak melintasi syurat." Malaikat pun tercengang, "Mengapa kalian sampai pada tingkat kedudukan yang tinggi ini?" Jawab mereka, "Ketika hidup di dunia, kami beramal taat dan beribadah kepada Allah dengan penuh rahasia. Karena itu, kami sampai ke tingkat tertinggi di surga ini pun berlangsung secara rahasia." Jadi ini suatu sabda Nabi terkait dengan bagaimana keistimewaan orang-orang berpuasa menjalankan ibadahnya dengan rahasia. Kemudian diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan masuk ke dalam tubuh manusia itu mengikuti jalan darah, maka sempitkanlah jalannya dengan rasa lapar." Dan beliau Muhammad SAW bersabda, sering memberi nasihat. Nabi Muhammad sering memberi nasihat kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Sering-seringlah mengetuk pintu surga." Ya. Aisyah bertanya, "Dengan cara apa?" Jawab beliau Muhammad SAW, "Dengan cara lapar." Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, "Kalau saja setan-setan tidak berkeliaran di hati manusia, tentulah mereka melihat kepada kerajaan langit. Puasa itu membantu mematahkan syahwat." Rasulullah bersabda, 5 perkara yang diberikan kepada umatku dan tidak pernah diberikan kepada umat lain sebelumnya, yaitu Allah memandang umat ini penuh dengan rahmat pada malam pertama bulan Ramadan. Padahal siapa yang dipandang penuh rahmat olehnya, maka Allah tidak akan menyiksa untuk selama-lamanya. Kedua, para malaikat beristighfar bagi umat ini atas perintah Allah. Ketiga, bau mulut orang berpuasa di sisi Allah akan diganti dengan bau harum melebihi minyak kasturi. Keempat, Allah berfirman dan menyuruh surga agar memperindah diri, dan beruntungkan bagi hambaku yang mukmin, sebab mereka adalah para kekasihku. Kelima, Allah mengampuni seluruh umat ini Muhammad SAW. Kemudian dalam substansi yang berikutnya, di sini dituliskan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika malam Ramadan berakhir, seluruh makhluk-makhluk besar sekalian langit, bumi, dan para malaikat menangis. Mereka menjadi bersedih karena bencana yang menimpa umat Muhammad." Para sahabat bertanya, "Bencana apakah ya Rasul?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Bencana kepergian bulan Ramadan. Sebab di dalam bulan Ramadan segala doa pasti dikabulkan, semua sedekah diterima, dan amal-amal baik dilipat gandakan pahalanya, tetapi penyiksaan sementara dihapus." Demikian beberapa catatan tentang ringkasan rahasia puasa di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Di sini sebenarnya ada juga terkait dengan tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Ada tingkatan puasa umum, ada tingkatan puasa khusus, dan ada tingkatan puasa khawasul khawas, atau puasa khusus yang lebih khusus lagi. Ya, mungkin pembahasan tentang tingkatan orang berpuasa ini bisa di lain waktu atau di lain kesempatan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.